Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk itu marilah kita anak-anak sekalian, kita mulai dengan berdoa dulu agar pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Berdoa silakan. Anak-anakku sekalian, untuk materi kelas 12 kita akan membahas keprotokolan karena humas sudah dibahas di kelas 11. Kalau humas, anak-anak mengetahui bahwa tugas seorang humas adalah membangun dan mempertahankan citra, reputasi, komunikasi yang baik di antara perusahaan dengan masyarakat. Sedangkan untuk materi kelas 12 kita akan langsung masuk ke materi keprotokolannya. Di sini nanti anak-anak harus bisa membedakan apa arti protokol, keprotokolan, protokoler. Sambil buka bukunya anak-anak, halaman 3, di situ sudah dijelaskan bahwa protokol adalah kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Sedangkan keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, maupun masyarakat. Jadi, keprotokolan ini hanya membahas masalah kegiatan kenegaraan dan resmi. Sedangkan protokoler yaitu seluruh hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik dalam kegiatan kedinasan, kantor maupun masyarakat. Anak-anak, bisa disimpulkan protokol itu naskahnya yang dibaca itu. Jadi sudah pakem kalau upacara pasti seperti ini kegiatannya. Kemudian kalau keprotokolan itu kegiatannya, di mana kegiatannya Bu Yai tadi udah jelasin, meliputi kegiatan kenegaraan dan resmi saja. Kemudian protokoler adalah orangnya yang melakukan kegiatan keprotokolan. Jadi kalian sudah bisa membedakan sekarang antara protokol, keprotokolan, dan protokoler. Slide selanjutnya anak-anak, azas-azas keprotokolan. Yang pertama, azas kebangsaan. Kalian mengetahui bahwa rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini beraneka ragam atau pluralistik. Sehingga pluralistik dalam arti watak dan ciri khasnya dari Sabang sampai Merauke kalian mengetahui sangat berbeda antara suku satu dengan yang lainnya. Di sini protokoler tidak boleh menonjolkan satu atau tidak boleh menonjolkan kedaerahannya. Suatu misal, protokoler itu dibawakan oleh orang Madura. Kalian mengetahui intonasinya orang Madura sangat kelihatan sekali beda dengan orang Jawa dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan karena di sini asas kebangsaan itu harus merangkum semua watak dari Sabang sampai Merauke, tidak boleh menonjolkan sukuismenya. Yang kedua, azas ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap tindakannya ini harus mampu menimbulkan ketertiban di masyarakat dengan adanya kepastian hukum. Jadi tindakan protokoler atau yang dilakukan protokoler harus sesuai dengan rambu-rambu hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya,
Azas timbal balik ini sudah jelas anak-anak. Kita langsung ke azas yang keempat, azas keseimbangan, kesesuaian, keselarasan. Kesesuaian antara siapa di sini? Kesesuaian antara pemerintah, negara maupun masyarakat. Kegiatan protokoler atau ruang lingkup keprotokolan itu meliputi kegiatan tata ruang, tata upacara, tata tempat, busana, dan warkat. Untuk tata ruang, perhatikan anak-anak, untuk tata ruang itu ada dua kegiatan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang harus dipersiapkan protokoler. Perangkat keras itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan medianya, kursi, sound systemnya, bendera, sampai karpetnya dan sebagainya. Kemudian untuk perangkat lunaknya itu siapa yang menjadi MC-nya atau pemandu acaranya, penerima tamu, petugas konsumsi, sampai keamanan. Petugas keamanan yang di sini menjamin keamanan kendaraan para pejabat atau para undangan yang menghadiri kegiatan tersebut. Selanjutnya, kalian juga harus membuka halaman 8 anak-anak. Di situ perangkat lunak yang harus diperhatikan, misalnya jumlah meja dan kursi harus sesuai dengan undangan, sampai penataan lampu harus memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk tata upacara, di sini harus memperhatikan bahasa pengantar yang digunakan, jenis kegiatan yang digunakan, materi dari kegiatan atau aktivitas seperti layaknya kalau anak-anak mengadakan upacara, bahasanya ya seperti yang kalian pahami atau yang kalian alami pada saat mengikuti upacara. Tata tempat atau presidensi ini anak-anak didasarkan, jadi protokoler menentukan tempat duduk pejabat atau para undangan itu berdasarkan kedudukan ketatanegaraan pejabat yang bersangkutan. Kemudian kedudukan sosial. Jadi kedudukan sosial itu dia tidak memiliki jabatan, tetapi di masyarakat dia mendapatkan kedudukan yang disebut kedudukan sosial. Misalnya Pak Yai itu ya, itu masuk kedudukan sosial. Kedudukan struktural atau administrasi. Ini yang harus dipahami oleh protokoler dalam menentukan presidensi atau tempat duduknya. Sekarang tata busana. Di dalam kegiatannya harus memperhatikan dress code-nya atau tata busana yang dikenakan oleh undangannya. Biasanya sudah dicantumkan di dalam undangannya, harus menggunakan pakaian apa. Seperti misalnya kalian mengetahui Bapak Ibu guru kalian kalau tanggal 17 menggunakan baju korpri, kalau tanggal 25 selalu menggunakan baju pegri, tiap hari Senin menggunakan baju keki. Itu yang disebut PSH atau pakaian sipil lengkap, pakaian resmi, batik, toga, pakaian dinas dan sebagainya. Itu biasanya sudah ditentukan di undangannya. Ini adalah beberapa contoh pakaian yang disebutkan Bu Yayu tadi. Sekarang tata warkat. Tata warkat ini meliputi daftar tamu yang diundang, jumlah undangannya, format undangannya dibuat formal, kemudian penulisan nama orang yang diundang tidak boleh salah, nama dan gelarnya, mencantumkan dress code-nya, juga menampilkan kode undangan anak-anak. Di pojok kanannya itu diberikan kode undangannya VIP atau VVIP atau VIC ya. Kemudian mencantumkan batas waktu penerimaan tamu. Kemudian
di dalam undangan juga mencantumkan kontak personnya apabila pejabat mau hadir atau tidak, yang biasanya kita sebut RSVP ya. Ini harus ibaratnya harus japri dulu kepada panitianya bisa enggaknya hadir dalam sebuah kegiatan. Undangan dikirim itu tidak boleh terlalu lama atau mepet dengan hari hanya. Idealnya kalian sudah tahu ya, 3 sampai 7 hari sebelum hari H. Ini anak-anak untuk pemantapan materi, ada beberapa soal yang sudah Bu Yayu bahas tadi. Silakan dikerjakan di buku tulisnya semua ya. Pada waktunya lagi nanti kita video callan untuk menjawab dari soal-soal ini. Bu Yayu akan menjapri salah satu siswa, kemudian siswa ini menambahkan ke temannya, menambahkan lagi ke temannya, begitu sampai 8 ya anak-anak sekarang bisa untuk video call. Nah, nanti akan kita bahas mulai soal 1 sampai 8. Sebelumnya kalian harus memperkenalkan diri dulu, siapa namanya, nomor absennya, terus akan menjawab urut dari 1 sampai 8 yang pada saat itu tampil di dalam video call yang akan kita bahas di minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai.